Berjumpa lagi bersama kami, Pak Andre, Bu Ana, Pak Pri, Miss Melly. dalam acara Pojok Cerita episode yang kedua. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang cerita fiksi. Cerita yang akan kami ulas adalah cerita Legenda Rawa Pening. Oh iya, kami berpesan kepada kalian agar saat kalian melihat tayangan podcast ini, tolong jaga jarak pandang mata kalian pada HP atau laptop yang kalian pakai dan duduklah senyaman mungkin. Jangan menonton sambil tiduran agar kesehatan mata kalian tetap terjaga. Nah, karena kali ini kita podcast, maka silakan anak-anak bisa mengambil headsetnya dan mendengarkan dengan memakai headset agar suaranya semakin jelas. Oke? Kisah legenda Rawa Pening bercerita tentang seorang pemuda berwujud naga bernama Baru Kelinting. Ibunya bernama Endang Sawitri dan ayahnya seorang pertapa di lereng Gunung Telomoyo bernama Ki Hajar Salokantara. Baru Kelinting yang berwujud naga diperintah oleh ayahnya untuk bertapa ke Bukit Tugur. Kata ayahnya, suatu saat kelak tubuhnya akan berubah menjadi manusia. Dalam perjalanan masa pertapaan Baru Kelinting, dikisahkan terdapat sebuah desa yang begitu makmur, namun penduduknya sangat angkuh dan membenci orang miskin. Desa tersebut bernama Desa Patok. Konon, asal-usul terbentuknya Rawa Pening bermula dari keangkuhan penduduk desa tersebut. Suatu ketika, Baru Kelinting yang telah berwujud manusia datang untuk memberikan pelajaran kepada penduduk desa dengan menantang mereka mencabut lidi yang ia tancapkan ke tanah. Dari anak-anak, kaum wanita, hingga para laki-laki perkasa, tidak ada satupun yang berhasil mencabut lidi tersebut. Mereka pun menantang balik Baru Kelinting untuk mencabutnya. Dengan kesaktiannya, Baru Kelinting lantas mencabut lidi tersebut dari tanah. Dan secara ajaib, air memancar sangat deras dari dalam tanah di mana lidi tersebut baru saja dicabut. Dan dalam waktu singkat, desa tersebut tenggelam dan tidak ada satupun warga yang sempat menyelamatkan diri. Dan desa Patok pun berubah menjadi hamparan telaga luas yang kemudian dikenal dengan Rawa Pening. Nah, itu tadi ulasan singkat tentang legenda Rawa Pening. Sekarang kami akan mengulas mengenai unsur-unsur intrinsik dari cerita legenda Rawa Pening. 1. Tema. Inti cerita atau tema dari cerita legenda Rawa Pening ini adalah tentang jangan merendahkan penampilan orang lain. Hanya karena memiliki penampilan yang berbeda, bukan berarti layak untuk diolok-olok atau diperlakukan semena-mena. 2. Tokoh dan perwataan. Dari cerita rakyat Rawa Pening ini, ada beberapa tokoh utama yang diulik. Beberapa di antaranya yaitu Endang Sawitri, Ki Selo, Ki Salokantara, Baru Kelinting, dan Nyai Latung. Yang pertama adalah Ki Selo Gondang. Ia merupakan orang yang bijaksana dan disegani. Ia adalah sosok ayah yang begitu mencintai putrinya. Dirinya juga merupakan orang yang bertanggung jawab dan mau meminta maaf atas keteledoran putrinya. Selanjutnya ada Endang Sawitri. Ia adalah seorang anak perempuan yang cantik dan patuh.
Sayangnya, ia cukup teledor dengan amanah yang diberikan. Meskipun begitu, ia mau menerima konsekuensinya dan tetap menerima buah hatinya apa adanya. Ki Ajar Salokantara merupakan seorang resi yang bijak. Ia adalah seorang yang baik hati dan mau memaafkan. Dirinya juga sosok yang bertanggung jawab. Tak hanya menikahi Endang Sawitri, tetapi juga bertapa untuk menghilangkan kutukan yang disebabkan oleh kerisnya. Lalu ada Baruklinting yang memiliki sifat gigih. Buktinya, ia mau menuruti semua kemauan sang ayah untuk membuktikan bahwa dirinya adalah anak kandungnya. Yang terakhir adalah Nyi Latung. Ia dengan ikhlas memberi makan Baruklinting tanpa memandang fisiknya yang berbeda seperti warga desa yang lain. Unsur intrinsik yang ketiga adalah latar. Dikarenakan kisah ini merupakan legenda dari sebuah tempat, maka latar tempat terjadinya cukup jelas. Latar cerita legenda Rawa Pening ini berasal daerah Jawa Tengah, tepatnya di Desa Ngasem. Sementara itu, di dalam cerita juga ada beberapa setting tempat yang lainnya. Contohnya adalah hutan dan desa Patok. Unsur intrinsik yang keempat adalah alur cerita. Cerita legenda Rawa Pening ini menggunakan alur maju. Kisahnya dimulai dari desa Ngasem yang akan mengadakan merti desa. Kemudian musibah terjadi. Endang Sawitri menikah dan menjalani kehidupan di gua. Beberapa kemudian Baruklinting lahir. Setelah dewasa ia mencari ayahnya, hingga kemudian bertemu dengan warga desa Patok yang sombong, dan akhirnya terjadilah Rawa Pening. 5. Pesan moral. Ada beberapa pesan moral yang dapat dipetik dari cerita legenda Rawa Pening. Salah satunya adalah jangan teledor seperti Endang Sawitri. Karena dari keteledoran tersebut, kamu harus menerima konsekuensi dan bisa saja membuat hidupmu kacau. Selanjutnya, dari Kiselo Godang, kamu diajarkan untuk memaafkan. Meskipun kecewa karena sang putri lalai, ia tetap memaafkan dan berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Selain itu, kamu juga diingatkan untuk tidak melihat orang lain hanya karena fisiknya saja. Semua makhluk itu diciptakan oleh Tuhan baik adanya. Hanya karena ada yang berbeda, bukan berarti kamu bebas untuk menjelek-jelekannya. Yang terakhir, jadilah orang yang rendah hati dan tidak sombong. Ingatlah selalu bahwa di atas langit masih ada langit. Kalau dibiarkan, kesombonganmu itu bisa membawa petaka untuk dirimu sendiri. Oke, berikutnya kita akan mengajak Miss Meli untuk ikut serta dalam menanggapi ulasan cerita dari Baruklinting. Oke, silakan Miss Meli. Baruklinting is one of the famous legend in Central Java, especially in our city. But story about Baruklinting is more famous than other stories. Based on the story about Baruklinting, we can get some information that Endang Sawitri is younger than Nyi Latung. Ki Ajar Salokantara is older than Baruklinting. Endang Sawitri is more careless than his father, Ki Ajar Salokantara. Rawa yang memiliki luas 2.670 hektar ini membentang di 4 kecamatan dari Tuntang, Bawen, Ambarawa hingga Banyu Biru. Saking luasnya, tempat tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Kalian tidak hanya bisa melihat air rawa saja. Kalian juga akan dimanjakan dengan pemandangan 3 gunung sekaligus, yaitu Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran.
Hal itu dikarenakan tempat yang diwacanakan menjadi objek wisata kelas dunia ini terletak di cekungan terendah ketiga gunung tersebut. Di Desa Banyu Biru sendiri ada sebuah tempat wisata bernama Bukit Cinta yang menawarkan keindahan rawa pening. Di sini kamu tidak hanya bisa berfoto-foto saja, tapi juga bisa naik perahu loh. Selanjutnya, kalau di Ambarawa, ada sebuah tempat makan bernama Wisata Apung Kampung Rawa. Tak hanya makanan, kamu juga bisa menikmati keindahan rawa pening. Di sini tersedia juga beberapa wahana permainan air. Nah, buat yang suka makan ikan, kamu bisa datang ke Tuntang. Sebagian warga yang rumahnya dekat dengan rawa pening bekerja sebagai nelayan, sehingga kamu bisa membeli ikan segar langsung di sana. Keberadaan rawa memberikan manfaat bagi masyarakat. Contohnya, sebagai sumber air baku, sumber air irigasi pertanian, dan juga sebagai tempat budidaya ikan air tawar warga. Air Danau Rawa Pening juga menjadi sumber pembangkit listrik PLTA Timo sebesar 12 MW dan PLTA Jelok sebesar 20 MW. Namun, meningkatnya jumlah dan luasan enceng gondok mengakibatkan menurunnya fungsi danau dan memberikan tambahan tekanan sedimentasi dan pencemaran. Bahkan pada tahun 2015 menutup hampir 47% dari luasan danau. Pencemaran danau juga disumbang dari limbah deterjen, limbah ternak, limbah rumah tangga, dan limbah budidaya ikan yang berasal dari keramba ikan yang dibuang di sungai dan mengarah ke danau. Maka dari itu, upaya pelestarian alam perlu dilakukan karena sangat penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam agar tidak rusak. Pemerintah dan warga sekitar bekerja sama mengupayakan kegiatan pelestarian alam. Pemerintah melakukan pembersihan eceng gondok menggunakan alat berat dan tenaga manual. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang terus mendorong partisipasi warga desa atau kelurahan di sekitar rawa pening untuk berperan aktif dalam menyelamatkan lingkungan danau. Salah satunya dengan cara membangun tempat pembuangan sementara, reuse, reduce, dan recycle. Nah, kami juga ikut berpartisipasi. Caranya, kami selalu menghemat air dan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis-jenis sampahnya. Maka dari itu, kami membuat tempat sampah organik dan anorganik seperti ini. Nah, demikian anak-anak ulasan cerita fiksi yang kami sampaikan. Kami tunggu ya ulasan cerita fiksi dari kelompok kalian. Sampai jumpa.